Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili dari kelas Agribisnis A dengan NIM 210321110012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyuluhan yang saya beri judul pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam penyuluhan pertanian di era revolusi industri 4.0. Studi kasus di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sumber. Gambaran umum dan kondisi existing Kecamatan Sumber, yaitu Kabupaten Probolinggo mempunyai potensi utama di sektor pertanian yang menyumbang cukup besar PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang besar di Kabupaten Probolinggo ditinjau dari jumlah penduduk menurut mata pencariannya. Karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Probolinggo itu bermata pencarian sebagai petani, yaitu sebesar 295.848 pada daerah Kecamatan Sumber sangat cocok dan mendukung dalam perkembangan pertanian berkelanjutan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo mempunyai tujuan yang berkaitan dengan urusan pangan dan urusan pertanian, di mana bedanya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Sehingga dalam RPJMD ditetapkan secara langsung yang terkait dengan urusan pangan atau indeks pangan dan urusan pertanian ini sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018 sampai tahun 2023 dalam misi kedua sasaran ke-13, yaitu sebagai peningkatan ketahanan pangan, dan pada misi keempat sasaran ke-10 meningkatkan produk domestik regional bruto sektor strategis. Untuk mendukung arah kebaikan dan program pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, diperlukan adanya kegiatan penyuluhan pertanian agar tercapai keberhasilan baik peningkatan produk maupun peningkatan pendapatan petani. Dalam pengembangan sektor pertanian diperlukan dukungan pelayanan prasarana, sarana, dan paket teknologi yang spesifik lokasi oleh Lembaga Pertanian Kabupaten Probolinggo itu sendiri. Untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang efektif dan efisien menuntut adanya suatu perencanaan dan target sasaran yang jelas dan terukur. Jadi sebelum melakukan penyuluhan pertanian, penyuluh dihimbau mengetahui kondisi yang sesuai dengan sasaran. Jadi menyiapkan materi ataupun ide baru sesuai sasaran yang daerah yang dituju nantinya. Kemudian selanjutnya ada permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo itu terletak pada permodalan. Walaupun banyak ide dan inovasi baru yang didapat oleh petani, tetap saja tidak dapat diaplikasikan atau dipraktekkan langsung karena kendala permodalan tersebut. Di daerah saya itu, di Kecamatan Sumber itu, sudah banyak ada kegiatan penyuluhan pertanian dengan pemanfaatan teknologi atau bibit unggul atau dan sebagainya. Namun jelas banyak dan sudah jelas maksudnya itu nyata karena permasalahannya itu terletak di permodalan. Ya, meskipun pemerintah atau Kementerian Pertanian sudah memberikan bantuan berupa bibit unggul, pupuk, pestisida dan sebagainya, tapi kalau di pemodalannya nggak ada kan percuma saja, karena modal untuk bertani itu tidak sedikit. Ada modal perawatan sampai pasca panen nantinya. Meskipun Kementerian Pertanian sudah menyiapkan lembaga keuangan seperti bank dan KUD untuk membantu permasalahan dalam permodalan, ya
emang sudah jelas di bank itu ada pinjaman untuk pertanian dengan jangka waktu 6 bulan, paling tidak 6 bulan. Tapi kalau semisal terjadi kegagalan dalam bertani, lantas para petani membayarnya pakai apa? Dan bagaimana? Dan lembaga tersebut kan tidak mungkin tanggung jawab, maksudnya tidak mau tahu kan, waktunya kita bayar pinjaman ya harus bayar. Nah itu yang menjadi permasalahan dalam petani di Kabupaten Probolinggo, terkhusus di Kecamatan Sumber. Kemudian untuk tujuan dari penyuluhan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kecamatan Sumber dengan keberhasilan dalam bertani dan meminimalisir kegagalan. Dengan penerapan ICT atau TIK tentu akan membantu petani dalam pekerjaannya agar lebih optimal dan efisien serta dapat dengan mudah untuk mengontrol perkembangan dalam setiap proses kegiatan pertanian. Mempermudah penyaluran hasil pertanian di bagian pemasaran atau penyaluran oleh petani ke produsen ke konsumen. Jadi adanya penyuluhan ini kan ada itu tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara penerapan TIK, penerapan ICT dalam kegiatan pertanian. Kemudian ada yang dapat untuk meminimalisir kegagalan. Jadi selain dapat mengetahui perkembangan setiap kegiatan pertanian, kan di situ sudah ada kayak alat untuk memprediksi kan kapan waktu panennya, kapan gini perubahan cuaca yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman itu semakin cepat atau semakin lambat, itu kita bisa tahu. Jadi bisa dicegah terlebih dahulu. Kemudian petani itu harus mengikuti arahan dari penyuluh sebagai informasi pertama yang didapatkan dan benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh penyuluh pertanian pada saat kegiatan penyuluhan. Jadi untuk mencapai taraf hidup sama meminimalisir kegagalan, jadi para petani itu harus memperhatikan apa yang dijelaskan oleh penyuluh itu dengan baik agar mudah diterima atau dipahami. Kemudian ini ada penerapan teknologi informasi komunikasi dalam bidang pertanian. Sebagai contoh yaitu dengan aplikasi AEI, yaitu Agriculture Extension Informasi, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan sebagai media untuk mencari informasi dan materi dalam melakukan kegiatan penyuluhan serta dapat digunakan untuk penyemai inovasi teknologi pertanian. Aplikasi ini tidak hanya dapat diakses oleh penyuluh saja, namun juga petani untuk mengetahui informasi seputar permasalahan pertanian. Dan untuk memberikan manfaat yang baik, maka aplikasi ini perlu adanya fitur atau program baru, yaitu forum, di mana forum ini diharapkan agar dapat melakukan diskusi, konsultasi, ataupun tanya jawab antara petani dengan penyedia informasi termasuk penyuluh juga. Jadi adanya fitur ini itu diharapkan agar mampu memberikan informasi yang tepat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh petani, sehingga proses penyampaian informasi dalam kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Jadi dari penerapan aplikasi AEI ini, kita
dapat dengan mudah untuk mengetahui informasi kedepannya mengenai pertanian. Seperti contoh penggunaan aplikasi ini itu di bidang pertanian itu untuk mengetahui cuaca kedepannya yang dapat mempengaruhi dalam proses pertumbuhan tanaman di bidang pertanian. Semisal tidak ada aplikasi ini kita tidak bisa mengetahui kondisi alam kedepannya bagaimana dan cara menanggulanginya juga belum tahu. Maka diharapkan dengan penerapan ICT ini kita bisa dengan mudah dan dengan baik menjalankan setiap kegiatan pertanian. Sedikit saya tambahkan, berhubung saya dari Kecamatan Sumber sendiri, di sana yang mayoritas penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani. Komoditas yang ditanam itu adalah komoditas unggulan berupa sayur mayur seperti kentang, wortel, kubis, bawang pre, dan masih banyak lagi. Dan suatu kendala juga yang sering petani alami yaitu penurunan harga di saat panen. Dan apalagi modalnya itu dari pinjaman. Kalau sudah kayak gitu, waktu panennya kan otomatis emang nggak bisa bayar pinjaman untuk modal itu tadi, dan modal tidak akan kembali. Maka dari itu kami berharap kepada Kementerian Pertanian agar lebih bijak dalam memberikan BLT atau bantuan berupa modal. Baik, terima kasih, cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.